Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan di summary kali ini kita akan membahas tidak ada right doing, namun dinyatakan righteous. Di summary kali ini kita akan kembali ke cerita Abraham. Waktu Abraham diperhitungkan righteous, Abraham tidak bisa melakukan right doing atau tidak bisa ada right doing. Karena tidak mungkin bisa ada right doing kalau tidak bisa melakukan right doing. Karena semua right doing bukan right doing kalau itu pekerjaan daging. Nah, berdasarkan cerita Abraham, orang yang dibilang right doing seperti Abraham tidak memiliki right doing. Tetapi saya tidak mungkin dibilang right doing kalau saya tidak ada right doing. Dan di sini yang tidak masuk akal ya nomor 1. Kenapa orang dibilang right doing padahal nggak ada right doing, nggak bisa buat right doing? Dan kita bisa menerima yang pertama kalau kita belajar Alkitab. Dan orang yang tidak belajar, yang nomor 1 itu tidak akan masuk akal. Dan memang nggak akan masuk akal buat orang yang nggak belajar Alkitab. Contohnya, masakan suatu yang masuk akal apabila kita disuruh berjalan di atas air. Nah, sekarang kita lanjut kepada pembahasannya. Kenapa orang bisa dibilang right doing, di mana sebelumnya dia tidak ada right doing? Kita tahu bahwa kondisi semua orang di muka bumi ini adalah orang-orang yang melakukan wrongdoing. Roma 3 ayat 23. Artinya, tidak ada yang selamat dong kalau semuanya melakukan wrongdoing. Karena kita tahu orang yang selamat itu adalah orang yang tidak melakukan wrongdoing. Tetapi ketika kita tahu cerita di perjanjian lama bahwa ada yang masuk surga dari golongan Roma 3:23. Tetapi sebelum pernyataan itu benar, harus ada pernyataan bahwa orang yang dari golongan 3:23 yang melakukan wrongdoing, orang itu harus sudah dinyatakan benar. Artinya harus ada jembatan dari tidak benar ke menjadi benar. Karena kita tahu sudah ada yang dari golongan Roma 3:23 itu sudah ada di surga. Jadi, ada proses dari tidak benar menjadi benar. Dengan ada yang sudah ada di surga, saudaraku, itu menguatkan iman kita bahwa kita bisa juga untuk bisa seperti mereka berada di surga. Pertanyaannya sekarang, bagaimana orang yang tidak right doing menjadi right doing? Jawabannya adalah, dia bisa menjadi right doing kecuali right doing itu bukan punya dia. Karena kita harus tetap pertahankan bahwa dia nggak bisa buat yang benar. Sehingga dengan pernyataan kecuali right doingnya ini bukan dia punya, itu mempertahankan atau tetap benar pernyataan nomor 1 dan nomor 2 tadi. Artinya dia percaya bahwa bukan dia punya right doing yang membuat dia right doing. Atau bukan dia punya right doing yang membuat keturunannya banyak di langit. Artinya, saat dibilang righteous, kebenaran yang saya punya itu bukan saya punya. Untuk dibilang right doing, itu hanya dengan cara orang lain punya right doing lah yang berdiam di dalam kamu. Dan kita sudah belajar bahwa saya tidak bisa menghidupkan kehidupan orang lain. Oleh karena itu, orang itulah yang harus berdiam di dalam saya. Sehingga right doingnya dilakukan dengan mantap oleh si pelaku right doing. Artinya Tuhan bilang, kamu bisa ada right doing kalau kamu menerima saya. Tetapi sebelum kamu menerima saya ke dalam hatimu, kamu punya dosa harus dibereskan dulu. Sebelum Tuhan masuk, Revelation 3:19, Tuhan tegur dosa untuk diampuni. Lalu 3:20, Tuhan ketuk dan Tuhan masuk sehingga kamu menjadi pemenang. Dan di Roma 3:25, saya di-declare righteousness kalau dosa saya yang lampau diampuni. Artinya Tuhan tidak pernah bisa masuk kalau saya masih simpan dosa. Dan bicara tentang dosa dan hasil dosa itu berbeda. Karena dosa diampuni. Sedangkan hasil dosa ada 2. Yaitu yang saya terima sejak lahir atau inheritance propensities. Dan yang hasilnya bertambah atau dikembangkan. Atau itu adalah hasil efek dari saya berdosa. Itu namanya acquired propensities. Jadi, ketika dosa diampuni, efek dosa dari kelahiran masih ada.
atau inheritance propensities masih ada. Dan acquired propensities, efek dari cetak dosa, masih ada. Dan berdasarkan 1 John 1 ayat 9, efeknya ini harus di-cleanse. Dan demikianlah caranya atau bagaimana saya bisa dinyatakan righteous. Ketika righteousness-nya Kristus dinyatakan dalam saya, disitulah saatnya saya untuk cleanse semua efek-efek noda-noda dosa saya, ingatan dosa saya. Sehingga saya punya catatan dosa dapat di-blotted out di sanctuary. Demikianlah Summary Daily Bible School kali ini. Kita bertemu kembali di Summary Daily Bible School berikutnya. Tuhan memberkati.